Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hari Widodo, CGP Angkatan 6 dari Kota Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Untuk mengawalinya, saya akan mulai dari 3 pertanyaan pemantik. Dimulai dari pertanyaan pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, saya percaya jika semua murid duduk dan diam mendengarkan guru, maka mereka akan menerima pembelajaran dengan baik. Di sini, saya memandang bahwa kegiatan pembelajaran itu merupakan kegiatan transfer ilmu pengetahuan dari guru ke murid. Sehingga murid hanya perlu diam, mendengarkan dan memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru, maka siswa akan dapat memahami materi pembelajaran. Kedua, saya memandang murid memiliki bakat dan gaya belajar yang sama, sehingga semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Memberikan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan jumlah siswa yang cukup banyak terkadang membuat saya tidak mau memikirkan bakat, gaya, dan minat belajar murid. Saya sering beranggapan mereka memiliki gaya belajar dan minat belajar yang sama, sehingga saya memperlakukan murid dengan cara yang sama. Ketiga, saya beranggapan pemberian hukuman akan memperbaiki perilaku murid. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan menjadi seorang guru dengan latar belakang perilaku murid yang beragam tentunya bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, mengarahkan mereka pada perilaku positif diperlukan adanya tindakan tegas dan pemberian hukuman ketika mereka melakukan kesalahan. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya merasa harus merubah cara pandang saya terhadap murid dan kegiatan pembelajaran. Saya harus bisa menuntun mereka untuk menemukan bakat mereka dengan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar mereka, sehingga mereka merasa senang dan bahagia mengikuti kegiatan pembelajaran. Beberapa hal yang bisa saya lakukan antara lain: pertama, menciptakan pembelajaran menyenangkan dan berpusat pada murid. Dalam hal ini, saya sebagai guru harus bisa merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga mereka terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, supaya mereka dapat menemukan pengetahuan baru mereka dengan cara yang disukai oleh mereka sendiri. Misalnya, menerapkan pembelajaran yang berbasis permainan, karena pada dasarnya kodrat anak adalah bermain. Yang kedua, memahami bakat, karakteristik, gaya belajar murid dalam pembelajaran. Mengenali bakat, karakteristik, dan gaya belajar murid merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh seorang guru. Karena menurut Ki Hajar Dewantoro, membentuk manusia harus dimulai dengan mengembangkan bakat yang ada pada diri murid tersebut. Jadi, kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak sesuai dengan kemauan kita. Guru sebagai among harus bisa menjaga, membina, dan mendidik murid dengan kasih sayang, memberikan warna baru di sekolah selain di lingkungan keluarga dan masyarakatnya, sehingga murid dapat mengembangkan bakat yang ada pada dirinya dan tumbuh menjadi manusia yang merdeka. Ketiga, menuntun murid dengan sabar dan ikhlas dalam pendidikan dan pengajaran. Menuntun murid dengan sabar dan ikhlas sesuai dengan kodratnya pada murid adalah peran guru. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro,
bahwasanya pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru harus menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ketiga. Apa yang dapat segera saya lakukan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Beberapa hal yang akan segera saya lakukan di kelas supaya mencerminkan pemikiran KHD adalah: pertama, menerapkan pembelajaran berpusat pada murid yang aktif, menyenangkan, dan berbasis permainan. Yang kedua, melakukan tes untuk mengenali gaya belajar, bakat, dan karakteristik murid. Yang ketiga, menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodrat lakunya sehingga menjadi murid yang berbudi pekerti luhur melalui penanaman nilai moral pada setiap pembelajaran. Budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan pemberian motivasi pada awal pembelajaran. Secara garis besar, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya sebagai guru harus bisa menghamba atau menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya dalam proses yang menyenangkan dan sesuai dengan konteks sosial budaya tempat tinggal mereka, serta menyesuaikan dengan zaman untuk menumbuhkan budi pekerti yang luhur, sehingga menjadikan mereka manusia yang merdeka. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantoro, ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Guru itu sebagai suri tauladan murid, selalu memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung, serta selalu memberikan motivasi. Demikian hasil koneksi antara materi, refleksi, dan kesimpulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu.